Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Saya dengan Dokter Nadia Bunga Anggraini. Kali ini tim PD Poji yaitu Perhimpunan Dokter Pengembang Obat dan Jamu Tradisional Indonesia mengadakan IG Live yang bertema aplikasi rempah pada makanan dan minuman yang menyehatkan. Nah, hari ini kita akan mengundang Dokter Cindy. Dokter Cindy ini adalah ahli nutrigenomik dan juga pakar herbalis kita, Dokter Ingrid Tania. Oke, kali ini juga saya mau bincang-bincang cantik dengan rekan PD Poji kami, yaitu Dokter Afifah. Sebentar, saya mau invite dulu ya Dokter Afifah ya. Beliau kebetulan ada di Jogja. Nah, ngomong-ngomong Jogja, itu kan banyak makanan khas yang pakai banyak rempah. Nah, oke. Kita invite ya. Dokter Afifah, di mana Dokter Afifah? Oke. Para penggemar herbal, kira-kira hari ini udah makan siang atau makan sore, udah makan sore itu pakai apa ya? Karena kan rata-rata sebagian besar makanan-makanan khas tradisional kita memakai banyak rempah. Tuh, jadi rempah itu bukan hanya sebagai perasa atau penambah selera makan, tapi ternyata memiliki sifat sinergik, dapat meningkatkan kesehatan dan imunitas kita. Oke, kita tunggu ya, Dokter Afifah. Halo, di sini kayaknya udah banyak nih yang join ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dokter Afifah. Iya dok, Wah, suara udah saya kedengeran nggak dok? kedengeran, kedengeran. Oh iya iya, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. kayaknya udah banyak yang join ya dok ya. Iya. Apa kabar di Jogja, Dok? Alhamdulillah. Masih seperti ini, sejuk seperti biasa. Oke, ini kayaknya udah banyak yang join ya, termasuk pembicara kita ya, Dokter Cindy. Sore dok. Mm-mm. Halo. Ya, Ya. kali ini saya ulangi ya. Kita akan mengulas mengenai aplikasi rempah pada makanan dan minuman yang menyehatkan. Mm-mm. Seperti yang kita ketahui, makanan tradisional kita memang kaya dengan rempah. Jadi nggak cuma dikasih gula dan garam saja, tapi berbagai rempah itu jadi satu dan memang meningkatkan selera dan nafsu makan kita. Tapi ternyata memang menyehatkan. Tuh. Ya, nggak sekedar Bagaimana untuk menurut Dokter sebagai Afifah? kondimen ya, nggak sekedar untuk menambah selera, menambah rasa, tapi dia Hmm? juga meningkatkan, nggak hanya sekedar meningkatkan nafsu makan atau meningkatkan selera, tapi dia juga mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya dok, kurang lebih ya dok ya. Iya. Kalau gudeg, gudeg gimana bumbu-bumbunya, Dokter Afifah? Ya itu rata-rata manis ya, dan mungkin nggak sekaya masakan-masakan dari Sumatera sebenarnya ya. Kalau Iya, gudeg iya, ya dok iya. ya. Mm-mm. Kalau di Kebanyakan dia Sumatera kan dia manis, dominannya Kalau di Sumatera dominannya apa? Pakai kunyit, spice. kunyit, jahe, Mm-mm. iya spice gitu ya, terus Mm-mm. cabe, bawang gitu. Kalau di sana mungkin lebih pakai gula aren gitu ya, terus Iya benar. biji Ya pala ya. kemudian eh, pala, kemudian ketumbar ya. Tumbarnya pun saya rasa nggak terlalu menonjol ya. Hmm. Kemudian juga mungkin lebih ke minuman kali ya yang kaya ya, karena jamu itu kan kadang ada yang berasal dari 11 tanaman gitu. Jadi nggak sekedar misalnya kunyit asam hanya kunyit sama asam nggak gitu juga begitu.
Dok, Halo, Dokter sore Cindy. dok. Sore, Sore, suara Ah, saya kedengeran? kedengeran apa dok? kabar dok? Sip, baik. Iya, seru banget kita Seger banget nih. bisa ketemu di sini ya untuk diskusi-diskusi mengenai rempah-rempah. Indonesia tuh kaya akan rempah-rempah kita. Dan memang selalu kendalanya kalau saya dapat pasien, aduh bosen, makanannya kok begitu-begitu aja. Nah, sore ini kan kita akan bicara tuh tentang rempah-rempah. Tentu saja rempah-rempah itu akan membantu makanan kita lebih bervariasi, lebih enak, lebih tidak membosankan. Dan bonusnya, ini jagonya nih, Dokter Ingrid, bonusnya untuk kesehatan kita. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, ya Allah. Bergabung. Seneng banget deh saya nih bisa bergabung dengan senior-senior. Nah, kayaknya banyak pertanyaan titipan yang kita harus tanya nih sama Dokter Cindy dan juga Dokter Ingrid Tania. Boleh. boleh. Iya, Dok. Iya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi, apa konsep makanan dan minuman yang menyehatkan menurut Dokter Cindy? Jadi gini, makanan kita tentu saja akan menyehatkan kalau bergizi lengkap dan seimbang. Kita bisa membantu memenuhi, melengkapi gizi-gizi tersebut dengan minuman yang tentu saja mengandung zat-zat gizi, mengandung antioksidan, mengandung segala macam zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk membantu kesehatan kita. Jadi memang untuk kita mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, nggak ada salahnya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Jadi, intinya makan itu bukan sekedar kita kenyang, Iya, tapi betul banget. mana yang good buat tubuh kita gitu ya Dokter Cindy. Iya, jadi memang kadang orang suka berpikir kalau misalnya daya tahan tubuh lagi turun atau kayaknya, aduh ini kita mesti hati-hati nih, mesti naikin daya tahan tubuh kita. Nah, terus kita pikir makanan kita harus banyak. Dan rata-rata mikir kalau makanannya harus naikin daya tahan tubuh, yang mereka pikirkan adalah karbohidratnya yang banyak. Segala yang manis-manis, segala yang bergoreng-goreng. Nah, hal tersebut yang kita mesti hati-hati. Karena makanan yang mengandung tinggi gula atau makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi tentu saja pemilihan makanannya jangan salah. Karena kalau misalnya kita milihnya makanan yang salah, tentu saja tidak akan mendukung daya tahan tubuh kita untuk lebih naik. Nah, asupan protein merupakan hal yang sangat penting banget kita perhatikan. Sayur dan buah itu juga penting banget kita perhatikan. Nah, lemak bagus juga penting banget yang kita perhatikan. Nah, yang sering saya dapetin adalah pasien lama-lama kalau misalnya saya ajarin, ini makanannya seperti ini ya, konsumsi seperti ini, makanannya kayak gini deh, biasanya kan tumis, pepes, rebus, steam, panggang, itu yang gampang. Nah, terus yang berikutnya, dok bosen, dok makanannya ini aja, bisa nggak sih lebih bervariasi, bisa nggak sih lebih berwarna, jangan ini aja. Dan tentu saja itu adalah bidangnya Dokter Ingrid tuh yang jago. Iya dok, bener dok. Sebenarnya ini juga dialami sama saya yang berpraktek di ini ya sebenarnya di klinik Pratama begitu. Karena ketika mereka didapati nih misalnya cek kolesterol, gula tinggi gitu, kita kasih advice juga kadang itu sesuatu yang mereka sudah pernah lakukan dan kemungkinan memang bosen gitu ininya ya keluhannya. Ya, tentu saja akan jadi bosan. Padahal bumbu masak kita tuh banyak banget. Rempah-rempah makanan kita itu banyak banget dan itu akan membantu memperkaya makanan tersebut. Dan membuat makanan tersebut juga lebih bervariasi. Ya, baik. Jika dari Dokter Ingrid sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan atau aplikasi ini menurut Dokter Ingrid begitu? Iya. Nah, pas banget ini buat Dokter Ingrid.
Jadi Dokter Ingrid mungkin bisa kasih, maksudnya kasih penjelasan apa sih herbal itu, apa sih rempah, mungkin bisa dijelaskan jadi followers kita juga tahu bisa membedakan. Mungkin itu. Ya, ya, baik. Jadi memang saya sering sekali dapat pertanyaan nih, suka pada anunya, sebenarnya herbal sama rempah itu sama atau tidak gitu ya, atau berbeda. Kalau berbeda, letak perbedaannya itu di mana gitu ya. Nah, kalau dari definisi gitu ya, kalau herbal itu artinya sebenarnya tanaman atau tumbuhan kecil ya, tidak berkayu ya. Yang bagian yang di atas tanahnya itu kita bisa manfaatkan, misalnya daunnya atau bunganya ya. Kemudian kalau rempah ini memang banyak juga yang menganggap sebenarnya bagian daripada herbal ya, tetapi ada juga yang menganggap dia terpisah. Ya memang ya tanaman obat sebenarnya karena punya nilai medisinal atau nilai-nilai untuk kesehatan maupun nilai-nilai untuk pengobatan. Tetapi umumnya kalau rempah-rempah itu bentuknya bukan bagian yang daun ya. Kalau herbal itu biasanya daunnya yang sering dipakai. Kalau rempah itu biasanya bukan daunnya, tetapi misalnya bijinya, ya kulit batangnya, misalnya seperti itu ya. Jadi umumnya seperti itu. Nah dalam dunia masak memang dua-duanya dipakai. Apakah rempahnya dan juga herbalnya. Misalnya kalau rempah kita pakai yang cengkih ya, kemudian lada, misalnya pala, itu termasuk rempah-rempah. Kemudian kalau herbalnya apa? Misalnya ada kemangi ya, ada daun mint, segala macam daun-daun yang bisa kita masukkan dalam masakan itu juga contoh-contoh herbalnya sebenarnya banyak sekali ya, baik yang tanpa diolah artinya tanpa dimasak yang mentah ataupun yang memang dimasak begitu. Kalau secara sederhananya seperti itu, kedua-duanya punya nilai nutrisi dan kedua-duanya punya nilai medisinal ya, artinya nilai untuk kesehatan ya, untuk pengobatan itu bisa dipakai atau dimanfaatkan. Jadi Gitu. kayaknya rempah sama herbal rada-rada mirip ya. Iya, Karena kadang-kadang jadi kalau ada misalnya daun mint, daun kemangi, itu kan kita pakai jadi rempah juga ya. tetapi kalau daun biasanya tidak disebut sebagai rempah, Dok. Jadi tetap disebut sebagai herbal. Kalau Oke, yang oke. rempah itu tadi misalnya yang termasuk empon-empon itu kita suka sebut sebagai rempah juga gitu ya. Kemudian Oke. lada hitam, lada putih, jinten, pala, cengkih itu kita sebut rempah-rempah ya. Oke. Bumbu masak begitu ya, Dok ya? Salah satunya begitu. Tapi kan juga pemanfaatannya bukan hanya untuk bumbu masak ya, karena kan kita dulu dijajah sama penjajah kan tidak hanya dipakai untuk dunia masak ya, tetapi untuk industri juga dipakai kan rempah-rempah itu. Misalnya diambil minyak asirinya, diambil essential oilnya untuk industri parfum misalnya atau industri kosmetik misalnya seperti itu. Iya, berarti Ya, memang kombinasi antara rempah dan herbal itu membuat kita makanannya lebih bervariasi dan lebih menyehatkan ya. Ya, jadi sebenarnya pemakaian herbal, rempah itu sebenarnya dapat bisa mengurangi konsumsi daripada gula dan garam. Jadi Iya. paduan daripada rempah-rempah itu segala kombinasinya itu bisa kita pakai untuk mengurangi pemakaian daripada gula maupun garam. Gitu. Iya, Apalagi betul bumbu banget. penyedap ya, Dok ya. Iya betul. Iya. Jadi memang kalau aku lihat, apalagi rempah-rempah atau herbal yang kita biasa pakai, misalnya kunyit atau lengkuas ya, serai, terus daun-daunan tadi ya, kita suka pakai daun kemangi, daun basil.
itu bisa dikatakan kalorinya hampir nggak ada. Sehingga kita dapat bonus daripada rempah-rempah itu, yaitu bonusnya dari antioksidannya, kandungan-kandungan zat gizi yang berada di situ yang mempunyai manfaat atau benefit ke arah kesehatan kita. Iya, iya. Ya. Oke. Menurut Dokter Cindy, bagaimana sih nilai nutrisi dari macam-macam rempah yang ada di Indonesia ini, yang biasa kita Ya. pakai di masakan? Ya, jadi kalau saya lihat pasti harusnya dia mengandung vitamin dan mineral juga di situ. Jadi nilai nutrisinya tuh ada di situ. Tapi mereka mengandung hal-hal lain lagi, mengandung flavonoid, mengandung antioksidan, di mana antioksidan juga merupakan vitamin dan mineral kita. Jadi rempah-rempah kita itu sangat akan memperkaya makanan kita baik dari segi nutrisinya tersebut maupun kalau misalnya kita tambahkan kemangi atau basil atau yang masuk ke herbal tadi, tentu saja makanan kita akan menjadi sangat bergizi, lengkap dan seimbang. Ya, Jadi jadi jangan ragu ya untuk menambahkan herbal dan rempah-rempah pada masakan kita ya, Dok ya. Iya, karena makanan kita tuh dari dulu kayaknya dari Sabang dan sampai Merauke itu sampai kuah ikan misalnya. Kuah ikan itu aku misalnya lihat di daerah Makassar. Di daerah Makassar tuh kuah ikannya tuh kuning warnanya kan. Karena memakai rempah-rempah kita, ada kunyitnya, ada jahenya. Begitu ke Sumatera, iya gitu juga. Mereka memakai rempah-rempah masakan kita ya. Nanti kalau misalnya karya lain ada yang nggak kuning, warnanya lebih clear. Tapi tetap, biarpun warnanya bening, dia nambahkan macam-macam juga di situ. Sehingga segala bumbu masak kita, segala rempah-rempah kita itu memang sangat unik dan bervariasi. Mungkin kalau kita ke negara lain, mungkin tidak selengkap makanannya atau bumbu-bumbunya yang dipakai seperti rempah-rempah kita. Ya, sebagai contoh ya Dok ya, kalau misalnya kita ke Sumatera Barat, ikan bakarnya itu kan cenderung pakai santan ya. Jadi seperti Iya. rendang tapi dipanggang. Tapi kalau misalnya kita ke Sulawesi Utara, ke Manado, ikannya itu justru lebih light gitu ya. Jadi hanya dengan garam dibakar, tapi nanti ada sambal dabu-dabu gitu. Dabu-dabu. Aduh, Yang sedap banget. ikannya itu jadi lebih tasty. Iya, dan kalau yang di Makassar itu ada juga tambahan kayak bumbu parapre, di mana di situ juga dia memakai kayak bawang kan. Jadi lumayan membuat masakannya kita lebih bervariasi walaupun ikan doang. Nah, nyampe ke Jawa Barat itu akan jadi pepes. Nah, pepes itu menggunakan rempah-rempah kita. Jadi ada kunyit, ada serai itu dipakai di situ ya, beberapa bumbu juga dipakai sehingga gurih ikannya tersebut dan menggugah selera dan mungkin itu juga akan memberikan tambahan nilai untuk menaikkan daya tahan tubuh kita, saya rasa nih Dokter Ingrid nih, tambahan Nah, ini pas banget herbal. pertanyaan buat Iya. Dokter Ingrid. Jadi Dokter Ingrid mungkin bisa menjelaskan nilai medisinal dari rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Jadi bagaimana? Iya. Dokter Ingrid? Iya, jadi rempah-rempah kita selain punya nilai nutrisi ya, yang mengandung mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang disebutkan oleh Dr. Cindy, juga mengandung berbagai senyawa-senyawa aktif ya, yang merupakan hasil dari metabolit sekundernya. Tadi Dr. Cindy sempat menyebutkan ya, ada flavonoid ya. Dia flavonoid kan adalah bagian dari senyawa fenol ya, ataupun kita juga bisa sebut polifenol. Dan juga sebenarnya banyak sekali senyawa-senyawa lain ya, ada alkaloid, ada saponin ya, kemudian polisakaridanya juga ada. Jadi intinya banyak sekali lah senyawa-senyawa aktifnya. Dan sifat-sifatnya itu memang yang paling terkenal adalah antioksidan memang ya. Jadi antioksidan itu selain memang bermanfaat bagi tubuh kita, sebenarnya bermanfaat buat makanannya sendiri ya. Ya maksudnya masakan yang kita masak, kalau kita tambahkan rempah,
maka selain rasanya lebih enak, juga sebenarnya mengurangi atau memperlambat pembusukan ya. Apa basinya itu akan lebih diperlambat sebenarnya dengan penambahan rempah-rempah karena memang sifat antioksidannya. Kemudian sifat antioksidannya buat tubuh kita juga benar-benar bisa kita rasakan ya. Jadi antioksidan ini kan kerjanya banyak ya, mekanisme kerjanya banyak sehingga dia bisa misalnya menimbulkan, meningkatkan atau memodulasi ataupun menstabilkan ataupun istilahnya menyeimbangkan ya, menyeimbangkan segala sistem di dalam tubuh kita atau homeostasis, termasuk menyeimbangkan sistem imun sehingga lewat salah satunya mekanisme antioksidan maka sistem imunitas kita bisa lebih bagus ya. Di antaranya itu. Kemudian juga karena sifat antioksidan maka akan mencegah terjadinya yang namanya stres oksidatif di dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya dasarnya adalah stres oksidatif ya. Seperti penyakit metabolik ya, diabetes mellitus, kemudian penyakit asam urat ya, kemudian darah tinggi ya, itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang dasarnya karena ada stres oksidatif. Dengan kemudian juga si rempah-rempah ini juga punya sifat sebagai antiinflamasi ya atau anti peradangan. Sehingga memang tidak heran kalau kita misalnya awalnya nih sebelum makan rempah-rempah kita merasa pegel-pegel gitu ya. Pegel-pegel terus setelah kita memakan makanan atau minuman yang mengandung rempah-rempah biasanya pegel-pegel kita berkurang. Nah, itu artinya ada sifat antiinflamasinya yang bekerja ya, anti peradangan. Atau kalau kita misalnya lagi gejala-gejala seperti flu ya, batuk, pilek, tentu juga akan lebih baik pakai rempah-rempah ya karena bisa membantu meredakan gejala-gejala dan juga jadi lebih cepat sembuh ya karena ada sifat antioksidannya di situ juga. Jadi umumnya memang yang dimainkan oleh rempah ini sifat antioksidan dan sifat antiinflamasi. Di samping juga sebenarnya sifat yang lebih luasnya adalah tapi ini sayangnya belum terlalu terungkap ya secara ilmiah atau belum terbuktikan secara ilmiah, tetapi dalam dunia herbal medicine ada istilah namanya adaptogen. Nah, ada rempah-rempah yang memang dikenal bersifat adaptogen ya, yang sudah terbukti misalnya kunyit ya, kemudian kemangi hutan ya. Kalau orang Padang biasanya nyebutnya kalau nggak salah ruku-ruku ya, itu biasa menjadi bahan masakan untuk gulai ya kalau nggak salah. Saya bukan orang Padang sih, tapi gulai biasanya yang saya tahu ya, yang pakai daun ruku-ruku dan ternyata itu adaptogen. Adaptogen tuh artinya dia bisa membantu menyeimbangkan sistem-sistem di dalam tubuh ya, terutama sistem endokrin atau sistem hormonal, kemudian sistem saraf dan juga sistem imunitas gitu. Iya, sering kan kita kalau misalnya saya pas praktek nih pasien suka bilang, aku selama pandemi ini minum kurkuma nih. Nah, rata-rata mereka misalnya bikin dari kunyit atau rempah-rempah itu dan tentu saja apakah itu akan bisa maksimal terserap ya kalau cuman dari situ aja, apakah perlu tambahan itu Dokter Ingrid? Iya, jadi kalau kita pakai kunyit ya sebagai bumbu masakan kita akan lebih baik penyerapannya kalau misalnya ditambahkan rempah lain, misalnya lada hitam gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya dengan ditambahkan lemak ya. Lemak itu kan salah satu contohnya adalah santan. Makanya sebenarnya nenek moyang kita juga hebat juga ya, ternyata penambahan santan ya bercampur dengan kunyit tidak hanya melezatkan saja tetapi manfaatnya ternyata untuk memperbaiki penyerapan dari senyawa-senyawa aktif dalam kunyit ya, diantaranya si kurkumin ini. Kemudian juga cara yang lain yang memang dipanaskan ya, dengan dimasak kan artinya dipanaskan sehingga itu juga akan membantu penyerapan daripada si kunyit. Kemudian juga bisa ditambahkan asam. Makanya bumbu-bumbu juga banyak yang tambah asam, tambah asam. kunyit. Kemudian juga minuman ya, minuman jamu kunyit asam.
itu juga ternyata kearifan lokal bangsa Indonesia, dan sebenarnya nggak hanya kearifan lokal ya, tetapi pengetahuan tradisional yang sudah sebenarnya sekarang juga terbukti melalui keilmuan kita, bahwa dengan penambahan asam artinya pH itu menjadi lebih rendah ya, jadinya juga memperbaiki penyerapan dari kurkuminoid ya, kurkumin dan lain-lain senyawa-senyawa di dalam kunyit. Gitu. Jadi kalau misalnya ada asam atau kita panasin, berarti kunyitnya itu, atau kalau kan suka ditambahin jahe juga, nggak perlu tambahin merica lagi dong, merica hitam, lada hitam. Atau itu kan perlu juga untuk memaksimalkan? Iya, jadi penambahan jahenya sendiri juga akan membantu penyerapan, tetapi kalau ditambahkan lada hitam akan lebih membantu lagi, mengoptimalkan lagi. Cukup sedikit saja lada hitamnya. Jadi tetap lebih banyak kunyitnya. Ya, sering kan kalau misalnya orang kan cuman nggak kebayang tuh kalau misalnya ditambahin lada hitam kan, biasanya hanya kunyitnya aja atau jahe aja. Jadi nggak ada salahnya tambahin lada hitam ya di situ. Biarpun rada aneh, tapi akan membantu memaksimalkan kerja dari kurkuminoid tersebut. Dan sebenarnya rasanya juga nggak, kalau rasa nggak terlalu aneh ya, karena kita juga biasa pakai lada putih kan, sering kita campur dengan kunyit. Nah kan lada hitam juga sebenarnya rasa juga mirip dengan lada putih, cuma lebih kuat lada hitam. Jadi memang lada hitamnya lebih sedikit biasanya kita pakai daripada lada putih. Oke, jadi misalnya kalau dari bumbu masak kan kita emang menambahkan lada juga ya. Tapi kalau misalnya yang ditambahkan lada putih kurang gitu maksimal dibandingkan lada hitam ya? Iya, jadi kalau lada putih yang mungkin analoginya mirip kalau kita menambahkan jahe ya. Jadi tetap membantu, tetapi akan lebih optimal kalau kita tambahkan lada hitam gitu. Berarti kalau masakan kita kayak kita kan pepes ikan nih di Bandung nih, di Jawa Barat. Nah, di ikan itu kan udah ada lemak juga tuh, lemak bagus omega 3 kalau kita pakainya si ikan laut atau omega 6. Nah, itu juga akan memaksimalkan kerja si kunyitnya juga ya. Iya, betul. Pokoknya apapun makanan yang mengandung lemak ya, lemak baik terutama ya memang akan membantu penyerapan si kunyit gitu. Iya, jadi oke banget juga sebenarnya makanan kita ya. Secara tidak sengaja di Jawa Barat juga membuat makanan tersebut sehingga kandungan-kandungan dari kurkuminoid itu kerja secara maksimal. Itu dulu tidak sengaja, tapi setelah diteliti ternyata oh itu tuh gitu kan. Jadi lemak baik dari ikan yang kita pakai dan dengan cara dikukus, jadi kan tidak digoreng ya. Kalau digoreng pakai minyak goreng, lemaknya kurang baik kan begitu ya. Ya, betul banget. Kalau minuman-minuman biasa suka bikin minuman apa nih untuk naikin daya tahan tubuh? Ya, minuman-minuman itu sebenarnya banyak sekali sih yang bisa kita pakai ya, yang bisa kita variasikan juga sebenarnya. Nah, yang kalau kita tinggal nyontoh ya, sebenarnya yang jamu-jamu gendong itu semua bisa meningkatkan imun ya. Kalau memang kita mengonsumsinya secara teratur ya, setiap hari misalnya kita konsumsi 2 gelas gitu ya, tapi secara bervariasi. Seperti di ilmu gizi kan, semakin bervariasi maka semakin baik. Begitu pula ketika kita mengonsumsi jamu misalnya, semakin bervariasi semakin baik. Jadi misalnya kita bisa bergantian mengonsumsi macam-macam jamu gendong itu, seharinya bisa bergantian. Misalnya saat hari ini minum kunyit asam ya, besok misalnya atau besoknya minum cabai puyang misalnya. Nah itu artinya bervariasi ya, dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya untuk perempuan kalau lagi mau menstruasi dia bisa pilih jamu kunyit asam. Nah untuk nanti dia ketika pegel-pegel misalnya dia minum beras kencur. Ketika ototnya lebih terasa nyeri dia minum jamu cabai puyang gitu misalnya ya. Ketika dia gatal-gatal dia minum pahitan. Dan semua itu ada dan semua itu ada bonus buat imunitas kan gitu. Iya. Kita sekarang, kalau saya biasa pakainya kan jahe biasa tuh. Tapi orang pada beli jahe merah tuh, apa bedanya tuh?
Ya, mungkin biar rame, silakan Dokter Afifa dan Dokter Nadia Ayo, mungkin bisa jawab. Ayo, biar rame bedanya nih. jahe biasa dan jahe merah. Biar Sampai jahe rame. merah dicari-cari tuh. Iya dok, emang Dok, ada bisa 3 jenis diulangi sih ya, nggak? jahe Sepertinya sinyal biasa. di sini terputus ya. Yang Tidak mana? terlalu Oh, terdengar. Tadi pertanyaan dokter, tadi sempat terputus Oh, sebentar. bedanya jahe Eh, biasa sama jahe merah tuh. Karena kan banyak kan yang nyari jahe merah nih sekarang. Maaf dok, Kedengeran monggo nggak? sepertinya tidak silakan. iya. kurang terdengar dok. Mungkin Ini Dokter saya sedikit berbagi juga ya. Ini kan saya lagi di Jogja nih, di mana melimpah bangunan gitu. Apalagi kadang kalau kita mengkonsumsinya di Jakarta, ambil bahan bakunya dari Jawa gitu. Jadi saya sedang mengambil dari sumbernya langsung ini. Tadi siang sempat minum kunyit asam juga. Kalau jahe memang ada 3 jenis ya dok ya yang utama di Indonesia ya. Ada merah, ada juga emprit ya. Emprit ya, kalau emprit kan artinya kecil ya. Kemudian gajah. Nah justru katanya sih kecil-kecil tapi pedes. Nah itu maksudnya jahe emprit ya. Dia lebih kecil daripada jahe gajah, tapi memang benar lebih pedas, dan juga jahe merah karena kandungan ginjerol dan syagolnya lebih tinggi begitu dok. Yang beredar atau yang tumbuh di Indonesia ini untuk jahe merah dan jahe emprit, sehingga rasa pedasnya memang terasa lebih, dan otomatis karena ginjerol dan syagol itu antioksidan, manfaatnya bisa dalam kadar yang sama. Manfaatnya untuk jahe merah dan jahe emprit kadar antioksidannya bisa lebih tinggi dibanding jahe gajah. Oh, jadi iya, kalau misalnya mau benar. jahe merah nggak ada, jahe emprit juga nggak apa-apa gitu ya? Ya, Iya, Jahe jadi emprit lebih pedas juga dok. ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, jadi kalau untuk aplikasi minuman yang memang kita gunakan, kita manfaatkan untuk kesehatan, jadi lebih baik kita pilih jahe merah atau jahe emprit. Karena selain kandungan senyawa aktifnya seperti sogal dan ginjerolnya yang lebih tinggi dibanding jahe yang besar-besar, itu juga kandungan vitamin C-nya pada jahe merah lebih tinggi, dok. Oh, makanya jahe Jadi merah iya, lebih banyak dicari itu ya? iya. Saya belum iya, nyobain tuh kalau jadi dimasakan kalau pakai jahe merah rasanya sama-sama aja, cuma lebih pedes kali ya. Jadi pedas. iya. Jadi yang Oh, umumnya oke. dipakai untuk masakan itu umumnya pakai jahe gajah ya. Dan rasanya memang tidak terlalu pedas. Tapi bukan berarti Oh, jahe gajah tidak baik ya. Jahe gajah juga sebenarnya juga mengandung senyawa-senyawa antioksidan juga. Tetapi memang lebih umumnya ya, jika dibandingkan di tempat tumbuh yang sama dengan kondisi yang sama, maka biasanya tadi yang dikatakan Dokter Afifa dan Dokter Nadia Bunga bahwa ginjerol dan sogaolnya lebih tinggi pada jahe emprit dan jahe merah. Bahkan jika mendapat perlakuan yang betul-betul sama, biasanya si jahe merah ini yang paling tinggi ya, ginjerol dan sogaolnya. Nah, cuma kan ada orang-orang yang tidak kuat dengan pedasnya jahe merah misalnya, atau pedasnya jahe emprit, maka nggak apa-apa juga dia ganti dengan jahe gajah gitu, tetap bermanfaat. gingerol sama sogal itu kerjanya apa? Ya, jadi gingerol dan sogaol itu kan terutama punya sifat sebagai antioksidan. Ya. Nah, tentu antioksidan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dia punya efeknya banyak sekali ya, di samping akan mempengaruhi sistem imunitas, juga mencegah stres oksidatif, artinya mencegah berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh stres oksidatif ya, misalnya diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi misalnya, kemudian darah tinggi, asam urat ya, penyakit-penyakit lain yang sifatnya degeneratif misalnya juga secara tidak langsung akhirnya akan mencegah misalnya stroke, kemudian juga mencegah penyakit degeneratif lainnya seperti Alzheimer, seperti itu dok. Oke. Kalau nggak salah kita akan bagi-bagi, ada jahe merah ya. Sistemnya gimana nih yang dapat jahe merah? Ini saya sapa-sapa dulu ya dok ya, yang Iya dari tadi udah boleh. ikut Nanti di yang dapat jahe bela merah kita. apa?
komen Ini kita punya ada acara Creative sambil tag ke Center, kita. ada Iya. Armel Zahfauzi. Rempah dipakai di pindang dong kalau di Palembang. Iya, bener Kemudian Mbak. ada Iya, Rachel iya. Asri, ada Abdel Jalil. Mungkin sekarang kita buka sesi pertanyaan ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal IG Live kita. Bisa langsung bertanya nih ke dua pakar Iya. kita, ke Dokter Cindy dan Dokter Ingrid. Apa aja seputar tentang gizi, tentang herbal, dan aplikasinya. Oh iya, Atau yang untuk ada yang mau berbagi. hadiah giveaway-nya itu sistemnya gimana? Siapa yang akan dapat hadiah? Kan kita ada hadiah kan? Ada hadiah jahe Iya. merah itu. Mau sistemnya gimana? Iya nih, saya bacakan ya cara dapetin giveaway itu foto IG live kita. Jadi ini kita lagi live nih, tolong difoto, terus kasih komen ya. Kasih Dan komen, tag ke kita terutama, berempat. ya tag ke kita berempat. Komennya mungkin bisa apa yang menarik dari IG live kali ini gitu ya. Kemudian di tag ke kita berempat ataupun tag ke PD Poji Official juga boleh. Nanti akan dipilih 10 ya. 10 yang akan mendapatkan giveaway gitu. Iya, 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 Oh iya iya, dok, iya. ini ada yang bertanya dok dari Ibu Endang. Bolehkah jamu difermentasi dan caranya bagaimana? Wah, itu Dokter Ingrid tuh. Iya. Ingrid, ya. Iya, jadi sebenarnya boleh ya. Kalau ditanya boleh atau tidak jamu difermentasi, itu boleh ya. Sebenarnya mungkin bisa ditirukan cara-cara seperti membuat kombucha ya. Apa namanya teh yang biasa bangsa Jepang atau Cina membuat fermentasi itu bisa ditirukan cara membuat teh fermentasi ditirukan untuk membuat fermentasi daripada jamu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kan memang kadang yang kita pikirkan adalah kadar alkoholnya. Apakah memang di samping mungkin alasan apa ya yang sifatnya agama ya, agama atau halal haram, tapi juga mungkin juga melihat seberapa besar kadar alkoholnya ini, apakah bisa membantu untuk kesehatan tubuh kita atau justru akan berefek merugikan ya, atau sebaliknya. Jadi itu yang harus ditimbang-timbang ya, seberapa banyak kadar alkoholnya, lalu ditimbang-timbang risk and benefitnya lah istilahnya ya, risk and benefit rasionya lebih banyak benefitnya atau tidak gitu ya. Jadi memang kalau jamu atau herbal Indonesia itu memang tidak biasa difermentasi. Tetapi saya pernah ke Jogja juga ya. Waktu itu saya punya teman ya, seorang budayawan dan kebetulan juga masih kerabat keraton. Dan beliau ternyata punya resep ya untuk membuat jamu yang fermentasi, dan katanya dari kitab klasikal juga, dari kitab kuno. Jadi mungkin nanti akan bisa kita teliti juga ya bagaimana kitab kuno dari keraton ini ternyata ada juga yang punya racikan bagaimana membuat jamu fermentasi. Dan saya pernah nyobain, rasanya enak ya, enak dan tidak seasam kombucha ya. Jadi beda lah, kalau kombucha itu kan terlalu kuat ya fermentasinya. Kalau ini lebih soft gitu. Cuma sayangnya saya belum dikasih tahu nih resep rahasianya karena dijual di kafenya. Dijual di kafenya. Jadi saya tidak mendapatkan bocoran ya. Begitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Ami Surini. Apakah jahe merah aman untuk penderita gastritis? Iya, jadi kalau itu memang sifatnya kalau mau dijawab relatif ya. Jadi ada orang-orang yang dengan penyakit MA, tetapi dia kuat dengan jahe merah. Tetapi ada juga yang tidak kuat. Jadi memang ada beberapa orang yang lambungnya atau mukosa lambungnya sensitif dengan pedasnya jahe merah ya, dengan ginjerol dan sogaolnya.
Nah, memang nggak bisa dipukul rata sih tiap orang dengan sakit mah itu kuat atau tidak. Jadi ya kalau mau tahu ya memang dengan mencoba ya. Mencoba itu boleh-boleh aja, mencoba satu kali kuat atau tidak. Kalau kuat ya silahkan lanjut. Kalau tidak kuat mungkin bisa disiasati dengan yang tadinya diminum sebelum makan, lalu diminumnya sesudah makan. Itu dilihat juga gimana respon lambungnya. Ya, kalau kuat ya bisa lanjutkan. Kalau tidak kuat bisa jahe merahnya itu diganti dengan jahe yang lain ya, misalnya jahe gajah. Kalau ternyata nggak kuat juga ya berarti memang betul-betul sensitif terhadap panasnya ginjerol dan sogaol ya, sehingga si jahe ini ya digantikan dengan rempah atau empon yang lain ya, yang tidak pedas misalnya, atau yang kurang pedasnya, yang minimal pedasnya ya, misalnya kunyit ya. Kunyit ini juga bisa menggantikan jahe sebenarnya. Kalau misalnya jahenya bentuk udah bubuk, mungkinkah kita tambahkan ke makanan kita langsung? Ya, Kalau udah jadi. jadi kalau jahe bentuknya bubuk, sebenarnya kita bisa juga langsung menambahkan ke dalam makanan kita. Jadi sebenarnya jahe itu walaupun bukan yang bubuk, masih yang bentuk segar juga bisa kita langsung makan mentah juga tidak apa-apa, Dok. Jadi kita boleh saja misalnya kita tambah di di pinggir piring kita ya, sebagai seperti penggantinya sambal tapi diganti sama jahe, itu boleh-boleh aja gitu. Oh, seperti jahe yang kita akan bagi-bagi nih. Kalau misalnya kita mau tambahin ke makanan kita, itu caranya gimana? Jahe yang apa, Dok? Jahe Yang akan kita kering. giveaway. Ya. Oh, yang akan kita giveaway. Oke. Yang akan kita giveaway ini kan ada 2 produk ya. Ada produk ekstrak jahe merah yang cair, dan produk satunya lagi produk susu ya. Sebenarnya susu berbasis jahe merah. Nah, saya pernah juga sih diminta untuk membuat resep modifikasi ya, resep variasi dengan memakai produk yang sudah jadi, yaitu kan ekstrak ya. Kalau sudah bentuknya ekstrak seperti itu, sudah produk jadi, maka jangan dipanaskan langsung di atas kompor. Jadi misalnya kita mau buat minuman jahe merah dengan produk jahe merah yang sudah berupa ekstrak dalam bentuk cair, itu bisa ekstrak tersebut kita tuang ke dalam 1 gelas air hangat, kita aduk, kemudian bisa saja kita tambahkan kayu manis di dalamnya ya, diaduk karena itu kan sudah air hangat ya, air panas itu, untuk lebih membuat rasanya juga lebih enak, lebih nikmat, dan juga memperkaya khasiat ya. Atau bisa ditambahkan kapulaga juga di dalamnya, itu sudah semakin nikmat ya. Kemudian kalau yang susu misalnya berbasis jahe merah, produknya sudah jadi, itu juga tidak boleh dipanaskan langsung di kompor. Jadi tetap itu dilarutkan, itu bentuknya kan bubuk ya, dilarutkan di air panas ya, bukan air mendidih ya, air panas atau air hangat, diaduk. Itu juga kita bisa tambahkan misalnya bubuk kunyit, saya mau ngomong bubuk kunyit. Kita tambahkan bubuk kunyit ya, lalu kita tambahkan cengkeh misalnya, itu bisa gitu, jadi membuat lebih enak juga gitu. Kalau dipanaskan apakah akan tentu rusak? Kalau dipanaskan apa dididihkan, apakah akan rusak itu? Kemungkinan kalau udah besar bentuk akan ekstrak. rusak. Iya, kemungkinan besar memang akan rusak, karena ekstraknya sendiri sebenarnya sudah melalui proses yang panjang ya, hingga dia bisa menjadi ekstrak, dan sudah melalui proses pemanasan juga, jadi jangan dipanaskan lagi gitu. Oke, jadi kita mesti belajar juga. Ada suka jahe dibikin jadi acar tuh. Ada benefit tambahan nggak kalau dijadikan acar? Monggo, Dokter Nadia atau Dokter Afifah boleh share. Kalau menurut saya tetap memiliki manfaat ya, Dok ya. Kalau misalnya kita makan makanan Jepang ya kan diacar terus kayak diacar. Nah, itu tetap kita mendapatkan manfaat. Pertama, kalau untuk ibu hamil itu dapat mengurangi mual. Rasa dari tasty dari shogaol dan gingerolnya itu kan dapat mengurangi mual.
kemudian dapat menghangatkan. Nah, itu gingerol dan sigalol itu kan dia salah satu komponen dari flavonoid, jadi antioksidan tetap kita dapat. Apalagi kan itu dalam bentuk fresh yang diasamkan, jadi memang eh, lebih fresh akan lebih bagus gitu. Iya, Mm. berarti diajarkan tambahin cuka ya. Ada nggak penelitian yang Iya. itu? Penambahan cuka, apakah memaksimalkan tuh seperti tadi asam kan? Kalau nambah asam, kurkuminnya kita jadi maksimal kerja. Kalau jadi acar kan tambahin cuka tuh. Apa itu juga ada penelitian nggak di situ? Kalau jahe memang kita belum ada penelitiannya untuk memperbaiki absorpsi atau penyerapan dari zat aktifnya, karena jahe sendiri sebenarnya merupakan rempah-rempah yang mudah diabsorpsi, sehingga mungkin belum ada yang tertarik untuk meneliti. Tidak seperti kunyit ya. Kalau kunyit memang senyawa aktif kurkuminoidnya ini yang memang tidak mudah absorpsinya begitu. Oke. Kalau Walaupun jahe sebenarnya umumnya lebih mudah. lebih mudah, makanya dia juga nggak sampai terlalu jadi acar doang juga dia oke bermanfaat ya. Tapi di jahe juga kan ada kurkuminoidnya juga ya. Kurkumanya ada di jahe juga ya. Monggo silakan Dokter Nadia dan Afifah kalau mau dijawab. Kalau kurkuminoid memang ada, cuma konsentrasinya kecil ya. Yang dominan itu temulawak dan kunyit tuh. Oke. Iya, karena genusnya kan beda, Dok. Jadi genusnya tanamannya itu beda. Kalau yang jahe kan Zingiberis officinale ya, Zingiberis. Kalau yang kunyit temulawak kan kurkuma domestika dan kurkuma santoriza. Jadi memang jadi memang si kurkuminnya akan lebih dominannya di kunyit dan temulawak gitu. Oke. Dokter Cindy, ada yang bertanya nih dok. Iya. Jadi ini dari Ibu Leni Margono, dok, suami saya kan kena DM dan TB. Kira-kira nutrisi apa dan jamu yang baik untuk membantu proses penyembuhan? Oh, berarti ini ada dua nih pertanyaan untuk dokter Cindy dan dokter Ingrid. Jadi kalau menurut dokter Cindy bagaimana nutrisinya yang baik? Tentu saja kalau mempunyai masalah-masalah kesehatan, terutama diabetes, emang perlu bantuan dari dokter spesialis gizi klinik ya. Karena dia perlu dihitung nutrisinya secara personalized sebenarnya ya. Tapi secara umum yang tetap kita mesti perhatikan adalah asupan gula. Asupan gula itu benar-benar kita cut. Jadi paling ada di bumbu-bumbu masakan aja yang tidak banyak, sekitar 5% dari kebutuhan dia. Itu yang masih diizinkan. Akan tetapi makanan yang mengandung tinggi gula, misalnya kita kue atau minuman manis, minuman yang mengandung gula, itu mesti hati-hati. Dan yang berikutnya adalah makanan yang ada proteinnya juga. Yang berikutnya yang paling bantu untuk menjaga gula darah, sayur, serat. Serat itu akan membuat makanan TB ya, penyakit TB tentu saja tetap bergizi lengkap dan seimbang. Tapi asupan protein mesti cukup, asupan lemak bagusnya juga mesti mesti cukup. Jadi jangan terlalu banyak goreng-goreng untuk asupan lemaknya. Jadi kita lebih ke arah ikan laut atau minyak zaitun atau minyak canola. Dan tentu saja kalau dari rempah-rempahnya Dokter Ingrid yang jago. Iya, jadi pertama-tama tadi yang disebutkan Dokter Cindy soal membatasi gula ya, membatasi gula ini sebenarnya kita bisa siasati. Misalnya si gula ini digantikan dengan rempah-rempah yang punya notes atau rasa yang sebenarnya ada rasa manisnya ya. Seperti sebenarnya jahe, kayu manis, kemudian vanila ya, vanila itu juga
merupakan rempah-rempah yang ada rasa manisnya. Nah, itu bisa kita inkorporasikan atau kita aplikasikan ke dalam masakan ya, sehingga tetap masakan atau minuman itu punya cita rasa yang ada manisnya ya, tetapi sebenarnya bukan gula kan begitu, malah punya senyawa-senyawa antioksidan tadi yang bermanfaat pada orang dengan diabetes mellitus, sehingga membantu juga untuk menurunkan kadar gula darahnya ya. Kemudian juga stevia ya, daun stevia juga bisa dipakai sebagai alternatif pengganti gula ya. Jadi misalnya mau minum teh hijau atau teh hitam, itu sebenarnya teh itu juga kandungan senyawa antioksidannya juga baik sekali untuk orang yang diabetes maupun orang yang dengan TBC ya, tuberkulosis, dan bisa dicampurnya dengan stevia ya, yang bisa memberikan rasa manis, artinya tetap bisa merasakan nikmatnya manis lah gitu ya ketika dia makan. Kemudian juga herbal-herbal lain yang baik diantaranya adalah sambiloto ya. Sambiloto yang memang pahit ya, ini tidak bisa disulap jadi manis ya, walaupun ditambahin apa segala macam ya tetap pahit. Tapi sambiloto ini sebenarnya sangat baik sekali untuk orang dengan diabetes maupun orang dengan tuberkulosis, karena sambiloto juga punya sifat antidiabetik, dia akan cukup signifikan ya membantu menurunkan gula darahnya. Kemudian juga sambiloto bersifat antiinflamasi, sehingga memang sudah diuji klinik pada kasus tuberkulosis bisa membantu meredakan peradangan-peradangan yang terjadi di dalam paru-parunya, sehingga juga mempercepat penyembuhan gitu. Sambilotonya di apa itu? Ya, sambiloto itu kan sebenarnya banyak pilihan ya dok. Kalau tidak kuat pahitnya, tentu bisa memilih yang ekstrak ya, yang dalam bentuk kapsul yang kita tinggal telan saja. Tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa ya. Bikin sendiri itu bisa dari sambiloto yang segar atau bisa dari sambiloto yang kering ya, atau simplisianya. Nah, umumnya memang baik yang bentuknya kering ataupun yang bentuknya segar itu dengan cara direbus ya. Direbusnya itu memang bisa menghasilkan infusa atau menghasilkan dekokta ya, tergantung. Kalau infusa itu direbusnya tidak lama-lama ya, tidak sampai 30 menit, tetapi kalau dekokta itu lebih dari 30 menit ya, hingga berjam-jam. Jadi tergantung. Nah, kalau dekokta ini nanti hasilnya akan sedikit ya, paling 30 mili atau 50 mili ya, tidak lebih dari 100 mili. Tetapi kalau infusa itu bisa 150 mili ke atas, bisa 150 mili sekali minum atau 200 mili ya. Jadi tergantung ya, ada yang memilih infusa, ada yang memilih dekokta, itu sama-sama baik. Cuman lebih pahit kali kalau jadi dekokta ya, udah kental. Kalau dekokta lebih pahit, ya lebih pahit, tetapi karena volumenya kecil, dia sekali glek atau 2 kali glek udah habis ya. Tetapi kalau infusa kayak minum air putih aja ya, jadi harus glek beberapa kali, lebih lama lagi terasa pahitnya. Sebenarnya kalau banyak orang atau kalau di India mereka lebih memilih dekokta karena nggak terlalu lama merasakan pahitnya, langsung terasa pahit banget tapi cuma sebentar gitu. Kalau stevia dalam bentuk daun, apakah langsung bisa dikonsumsi atau digunting-gunting dulu atau apa supaya kita dapat manisnya? Stevia sebenarnya bisa dimakan mentah juga ya. Biasa manis itu manis. Ya? Iya. Oh, belum pernah nyobain saya. Kadang anak-anak kecil juga senang itu makan stevia ya, karena manis. Dimakan mentah itu boleh. Tetapi memang kadang-kadang ada bau apa ya? Kayak langu kali ya, kayak bau langu gitu. Jadi seringnya begini, ada proses pengeringan tertentu ya, sehingga bisa dicampur di dalam teh ya. Malah sekarang juga ada produk yang udah jadi satu ya, teh, misalnya teh hitam atau teh hijau, tapi sudah ada stevianya, sehingga nanti tinggal nyeduh udah jadi, nggak pakai ada bau-bau kayak daun-daunnya gitu.
Oke. Dan nggak perlu Makanya tambahan gula lagi ya dok ya. Oh iya, udah manis. oke oke. Iya. Dok, tadi Hmm? banyak yang menyimak nih ulasan dokter Cindy mengenai nutrisi pada pasien DM dan TB, tapi sepertinya terputus. Jadi tidak terdengar penjelasan dokter Cindy. Mungkin bisa berikan kesimpulan Oke, jadi memang pada atau diabetes dijelaskan kembali. atau TB itu keduanya kita mesti memperhatikan asupan proteinnya. Jadi proteinnya mesti cukup karena kebutuhan protein kita perlu dipenuhi. Yang berikutnya adalah kita mesti membatasi asupan lemak jenuh atau asupan makanan yang mengandung lemak jenuh. Jadi goreng-gorengan itu kita tetap mesti batasi. Dan kita mesti memaksimalkan asupan lemak tidak jenuh. Jadi misalnya dari ikan laut kita skim atau minyak zaitun, minyak canola itu kandungan lemak tidak jenuh ya. Jadi itu akan membantu untuk kalau dari segi parunya menurunkan inflamasi juga untuk dari lemak tidak jenuhnya tersebut. Nah, kalau proteinnya memang itu akan membantu memenuhi kebutuhan protein kita. Nah, kalau untuk diabetes tentu saja mesti membatasi asupan gula. Jadi karbohidratnya biasanya kita pertimbangkan yang kompleks. Jadi yang penyerapannya pelan. Jadi sebaiknya dihindari yang karbohidrat yang sederhana, yang bentuknya udah siap serap. Jadi kayak nasi putih itu kita batasi atau hindari, atau roti putih kita batasi atau hindari. Lebih sering memilih yang nasi merah atau havermut. Tapi kadang-kadang pasien suka nawar, dok gak suka nasi merah, nasi putih. Oke, pelan-pelan dicampur atau sayurnya banyakin dulu supaya penyerapannya juga tetap pelan. Jadi kadang-kadang tawar-menawar sama dokter gizi itu sering terjadi dan masih oke. Kita cari jalan keluarnya. Seperti yang tadi, makanannya nggak enak dok, gimana caranya? Lo bisa dienakin pakai bumbu masak kita pasti enak. Jadi kita tetap akan nggak berasa kayak makannya diatur kayak lagi diet ya. Karena tetap seseorang yang penyandang diabetes itu pengaturan makan tuh namanya diet. Ya, diet diabetes. Bukan berarti dia tidak makan, bukan berarti dia makannya dikit, tidak. Karena pengaturan makannya sesuai dengan kebutuhan dia sebagai penyandang diabetes, plus tadi ada TB ya. Jadi kedua itu memang kalau dia menyandang keduanya itu nggak ada salahnya mesti berkonsultasi ke dokter spesialis gizi klinik. Harusnya di daerah juga tuh banyak dokter spesialis gizi klinik sehingga bisa dikemas menjadi suatu diet yang cocok untuk penyandang diabetesnya ataupun untuk TB-nya. Jadi untuk keduanya cocok. Tapi yang pasti juga garam mesti dibatasi. Jadi 1 sendok teh per hari itu adalah kebutuhan normal kita. Iya, saya jadi ingat nih, tadi saya sempat lupa ngomong juga. Jadi orang yang terbiasa memakan atau meminum yang manis-manis itu kan sering sekali mengalami yang namanya sugar craving ya, atau ngidam gitu loh, kayak ngidam yang manis-manis yang bergula-gula, dia pengen lagi gitu ya. Besokannya pengen lagi. Memang di susunan saraf pusatnya atau di otaknya tuh memang ada terbentuk seperti itu ya, sugar craving itu. Nah, dengan mencoba mengaplikasikan rempah-rempah ke dalam makanan dan minumannya sehari-hari sebenarnya akan mengurangi sugar craving tadi. Misalnya dengan menambahkan kayu manis itu ternyata juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya itu. Dan itu sudah ada penelitiannya sebenarnya. Gitu. Wah, kita udah hampir 1 jam nih. Iya, dokter Cindy mau ini ya, harus praktek. Seru banget dong. Harus praktek. Kayaknya mesti bikin seri kedua nih, soalnya pertanyaannya makin banyak. Mesti bikin seri kedua dengan topik yang lain lagi nih. Iya, betul. Mungkin dokter Ingrid bisa bacain lagi tadi yang dapat giveaway, gimana caranya? Iya, atau saya lagi ya deh yang bacain. Nah, cara dapat giveaway-nya, foto IG live kita hari ini ya, cukup difoto aja, kemudian kasih komen ya, misalnya kesan-pesannya apa yang menarik, atau kalau ada saran silahkan,
di tag boleh ke kita berempat dan juga berlima ya yang dengan IG PD Poji officialnya. Kemudian nanti akan dipilih 10 ya, bukan 4, kok jadi 4. 10 ya, 10 pemenang ya yang akan mendapatkan giveaway ya. Nanti akan dimintakan alamatnya dan akan dikirim oleh yang memberikan giveaway ini. Ya. Gitu. Dokter Afifah mungkin bisa kasih kesimpulan nih dari pembicaraan hari ini yang seru bersama Dokter Cindy dan Dokter Ingrid. Ya, seru sekali ya memang topik kita sore ini dan memang betul nih kayaknya kalau dikejar waktunya habis nih apalagi Dokter Cindy mau praktek. Jadi memang jangan kesimpulannya sih pada akhirnya kita jangan pernah ragu ya untuk menambahkan atau ya sedikit memvariasikan makanan dengan rempah dan herbal karena pasti ada efeknya itu meskipun hanya sekedar tambahan jahe yang dipotong-potong atau misalnya tambahan serbuk-serbuk seperti tadi ya lada hitam, lada putih itu tetap ada manfaatnya dan juga dapat menetralisasi minyak-minyak atau lemak-lemak jahat yang sudah terlanjur kita konsumsi. Itu saja kesimpulan dari sore ini kurang lebihnya mungkin jika narasumber ingin memberi tambahan. Ya, jadi pemakaian rempah-rempah itu juga selain menetralisir lemak-lemak yang tidak baik juga akan membantu cut back atau cut out dari gula dan garam. Jadi kita semakin bisa meminimalisir konsumsi gula dan garam juga. Gitu. Di samping nanti akan mendapatkan manfaat antioksidan dan anti peradangan. Ya, mungkin kalau dari saya makanan bergizi lengkap dan seimbang itu penting banget kita perhatikan. Jangan sampai salah diet karena kita masih dalam masa pandemi. Dan rempah-rempah dan bumbu masak kita itu akan memperkaya makanan kita sehingga makanan kita itu tidak membosankan. Walaupun kita masih mungkin banyak yang di rumah, tapi dengan kita berkreasi menggunakan rempah-rempah makanan Indonesia, itu akan membuat makanan kita tetap enak. Dan yang pasti lebih awet ya makanan kita ya. Yes, benar. Lebih awet itu dan pengawet. fresh. Yes. Ya. Iya, makasih ya Dokter Cindy. Iya, makasih banget. Seru ya kombinasi dengan rempah-rempah dan lain-lain makanan kita. Saya mohon maaf nih agak berisik, niatnya sore-sore menikmati suasana Jogja nih, ternyata kendaraan lalu lalang banyak sekali. Nggak terasa ini ya PPKM. Iya benar. Mungkin karena diperpanjang. Iya deh, kalau gitu kita tutup aja ya. Acara gigi kita hari ini karena Dokter Cindy juga mau praktik, saya juga ada meeting ya. Jadi silahkan Dokter Nadia, Dokter Afifah. Ya, terima kasih kepada Dokter Cindy, kepada Dokter Ingrid, kepada Dokter Afifah yang telah berpartisipasi di acara IG Live kita dan juga partisipan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget, cuma nggak bisa kita bacain. Bahkan saya sendiri pun pengen tanya ini sama Dokter Cindy. Tapi mungkin di lain waktu ya. Mungkin bulan depan nanti kita bikin dan lagi. atur waktu lagi. Iya, berseri. Kemudian jangan lupa ya untuk mendapatkan giveaway ke IG Live kita, kasih komen apa yang menarik dari IG Live-nya, terus tag ke kita berlima, ke PD Poji, ke Dokter Cindy, ke Dokter Ingrid, ke Dokter Afifah, dan ke Dokter Nadia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa direkam, jangan lupa disimpan. Oke, Dokter Cindy. Ya, kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih. Dokter Cindy, Dokter Nadia, Dokter Afifah, dan semua yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Iya.